Renungan malam sebelum tidur. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi dalam sebuah keluarga sering menjadi gambaran dari situasi di komunitas masyarakat pada umumnya. Demikian juga dengan kisah dari dua orang kakak beradik, Maruli dan Timbul. Selama berpuluh tahun, hidup mereka harmonis. Hampir tak pernah ada konflik. Sampai suatu ketika, ada masalah sepele yang membuat mereka bertengkar, hingga hampir membuat keluarga mereka berantakan. Satu pagi, lewatlah seorang tukang kayu. Ia mengetuk rumah Maruli, anak yang lebih tua. Nah, setelah dibukakan pintu rumah, tukang kayu itu pun segera bertanya, "Maaf Tuan, saya sedang mencari pekerjaan," kata pria itu dengan ramah. "Barangkali Tuan berkenan memberikan sebuah pekerjaan untuk saya selesaikan." "Oh iya," jawab Maruli dengan cepat. "Saya punya pekerjaan untukmu. Coba Bapak lihat ladang di seberang sungai sana. Itu adalah rumah tetanggaku. Sebetulnya dia adalah adikku. Minggu lalu ia mengeruk bendungan yang cukup dalam, kemudian mengalirkan airnya ke tengah padang rumput itu. Akhirnya bendungan itu menjadi sungai yang cukup lebar, yang memisahkan tanah kami. Barangkali ia memang sengaja ingin mengejekku. Tapi aku akan memberinya balasan yang setimpal," kata Maruli dengan wajah yang nampak emosi karena jengkel. "Pak, di situ ada gundukan kayu. Aku ingin Bapak membuatkan pagar setinggi 10 meter untukku, sehingga aku tidak perlu lagi melihat rumah adikku. Pokoknya aku ingin melupakannya," ungkap sang kakak kepada tukang kayu itu. Kata tukang kayu, "Saya mengerti Tuan, akan saya kerjakan sesuatu yang bisa membuat Tuan merasa berbahagia." Sang kakak pun meninggalkan tukang kayu itu untuk bekerja sendirian. Di sore hari ketika ia kembali, tukang kayu itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Betapa kagetnya dia begitu melihat hasil pekerjaan tukang kayu itu. Sama sekali tidak ada pagar kayu seperti yang diharapkannya, melainkan sebuah jembatan kayu melintasi sungai yang menghubungkan ladang pertaniannya dengan ladang milik adiknya. Jembatan itu tampak begitu indah, dilengkapi dengan terap-terapan atau undak-undakan yang tertata rapi. Dari seberang terlihat sang adik bergegas menaiki jembatan itu dengan kedua tangannya terbuka lebar. Dengan muka yang berseri-seri, sang adik berseru, "Kakakku, kau sungguh baik hati, mau membuatkan jembatan ini. Padahal sikap dan ucapanku telah menyakiti hatimu. Maafkan aku, Kak." Dua bersaudara itu pun bertemu di tengah jembatan, saling berjabat tangan dan berpelukan. Selisih paham dan curiga akhirnya luntur di tengah jembatan. Api marah dan kebencian di antara keduanya telah padam, digantikan dengan hangatnya jalinan tali kasih. Melihat itu, tukang kayu pun membenahi perkakasnya dan bersiap untuk pergi. "Hei, jangan pergi dulu. Tinggallah beberapa hari lagi. Kami punya banyak pekerjaan untukmu," pinta Maruli. "Sesungguhnya saya ingin sekali tinggal di sini," kata tukang kayu. "Tapi masih banyak jembatan lain yang harus segera saya selesaikan."
Sahabat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perkataan tukang kayu itu benar. Gambaran kecil dalam keluarga ini juga bisa kita lihat dalam kehidupan gereja yang membangun temboknya masing-masing dengan alasan mempunyai ajaran atau tepatnya tafsiran yang berbeda tentang Alkitab yang satu itu. Ternyata tidak mudah membangun jembatan perkumpulan manusia yang katanya percaya pada Yesus. Tapi tidak ada yang berani melangkah untuk membuat jembatan sehingga bisa saling berhubungan dan saling mengembangkan sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan manusia. Nampaknya kita dalam hidup ini lebih memilih untuk membangun tembok, yang bahkan tidak hanya memutuskan hubungan, melainkan juga tidak adanya keterbukaan untuk saling belajar, saling menghargai pemikiran atau kebiasaan yang berbeda-beda. Bukankah akan lebih nyaman jika dalam kehidupan ini kita dari latar belakang denominasi gereja yang beragam dan berasal dari suku atau agama yang berbeda, namun masing-masing mau berusaha untuk membangun jembatan yang dapat menghubungkan satu dengan yang lainnya, sehingga akan tercipta networking atau jaringan kerjasama yang dapat memajukan kehidupan kita bersama. Seperti yang tertulis di Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Nah, siapakah yang mau berinisiatif menjadi tukang kayu yang akan membangun jembatan untuk menghubungkan satu dengan yang lain? Mari kita berdoa. Bimbing kami ya Tuhan, agar dalam hidup ini setiap saat dapat menghadirkan kebersamaan dengan sesama, agar kami dapat melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Amin.